Pada tahun 1998, film ini dimulai di Banyuwangi, di mana seseorang melihat dirinya sedang berdoa di rumahnya. Dia membangunkan putrinya Rahia dan menyatakan bahwa waktunya salat subuh telah tiba. Rahia pergi untuk bersiap-siap untuk salat, dan selama itu, dia mengabaikan apa yang dia lihat di sekitar rumahnya. Dia kemudian melihat ibu dan saudaranya, dan saat dia sedang berdoa, dia melihat seorang ninja berdiri di belakangnya. Rahia kemudian cepat menyelesaikan doanya dan pergi ke kamar ayahnya. Setelah mendengar suara gemetar dan pintu pecah, dia melihat dua ninja menganiayanya. Dan meskipun Rahia memintanya untuk pergi, dia marah dan bahkan mencabut telinga salah satu ninja itu. Salah satu penjahat lain menyerangnya dengan sebilah machete, membuatnya jatuh. Setelah itu, ninja itu memenggal kepala ayahnya dengan machete yang sama. Dan kita menyaksikan kepala ayah diletakkan di gerbang utama rumah mereka. Lebih dari 100 pembunuhan dan puluhan orang yang disiksa atau dibuang dibantai oleh orang-orang yang dianggap tukang sihir di Indonesia pada tahun 1998. Kita melihat Rahia bekerja di toko Miss Endang di pasar terdekat 2 tahun kemudian. Saat pulang dari pekerjaan, dia mendengar ibunya, Yo Uning, memberi tahu kakeknya, Mr. Sentot, bahwa Rahia ingin bekerja dan membantu di rumah mereka. Sentot mengatakan bahwa akan lebih baik jika Rahia tinggal di rumah mereka. Rahia masuk dan diberitahu bahwa dia membawa panen bulan ini dan memberinya sejumlah uang. Setelah Rahia berterima kasih, dia pergi. Sentot kemudian memberitahu Newton bahwa ayah Rahia adalah tanggung jawab mereka. Yoning mencintai Rahia seolah-olah dia anak kandungnya sendiri, meskipun Rahia bukan anak kandungnya. Yang kemudian Rahia pergi ke Pak Sir, tetangganya, untuk memberikan hasil panen Sentot. Pak Sir tidak ada di sana, jadi ketika Rahia kembali setelah meletakkan pisang, dia tertarik pada sebuah tongkat. Kilas balik menunjukkan seseorang menemukan istrinya tewas di tempat tidur, dan Rahia bersembunyi di sebuah tempurung dengan tongkat di tangannya. Servo kemudian bertanya kepada Rahia apa yang dia lakukan di sana. Dia menjawab bahwa ayahnya yang meninggal memberinya tongkat itu untuk dijaga, karena itu tongkat suci. Rahia berisiko mengikuti jejak ibunya jika dia tidak berhati-hati. Setelah Rahia memberinya beberapa pisang dari ibunya, dia pergi. Tetapi Siwo menghentikannya dan memberitahunya bahwa dia mendengar Sentot tetap bertekad untuk menjual tempat itu. Dan dia tahu mengapa Rahia tidak suka pada mantan ayah tirinya. Jika tempat tersebut dijual, Rahia akan dapat kembali ke rumah tempat dia dibesarkan. Rumah di belakang pasar yang ayahnya donasikan sebagai tempat doa. Rahia melihat seorang pria memasuki ruang doa saat dia tiba di sana. Setelah pria itu mulai membacakan doa, tangan itu muncul di bahunya. Radhe takut ketika tangan lain menyentuh bahunya, tetapi dia tetap membaca doanya. Tangan ini sekarang berubah menjadi bentuk iblis. Lampu berkedip dan kemudian gelap saat dia berlutut. Setelah bangun, pria itu menyadari bahwa dia dikelilingi oleh banyak roh yang berdoa. Namun dia lari ketakutan ketika melihat bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Raya merasakan sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Jadi dia memutuskan untuk masuk dan memeriksa sendiri. Dia berjalan menuju sakelar untuk menyalakan lampu, dan begitu lampu menyala, kita melihat hantu di belakangnya menghilang. Setelah itu, kami menyaksikan dia berdoa di tempat itu. Dia terkejut ketika mendengar suara seorang wanita membaca doa dan berbisik bersamanya. Lampu mati tak lama kemudian, dan ketika dia bangkit, kami melihat banyak hantu membaca doa di belakangnya. Riah menyadari bahwa mereka berdoa bersamanya, tetapi dia tidak melihat siapapun ketika dia menoleh ke belakang. Tetapi hanya seketika, dia ketakutan melihat dirinya berada di antara hantu-hantu itu. Segera setelah itu, dia kembali ke rumah lamanya, dan terkejut melihat dirinya masih sangat muda. Dia naik tangga dan menemukan ayahnya sedang melakukan ritual pada seorang pria yang terbaring di tempat itu, mengucapkan mantra Jawa. Tiba-tiba, beberapa roh muncul dan masuk ke dalam pria itu, membuatnya melebar mata. Setelah itu, ular itu keluar dari mulutnya. Ayahnya memasukkannya ke dalam mulut pria itu, dan kemudian ular lain keluar dari mulutnya. Ular itu melarikan diri setelah ayahnya menghancurkannya dengan kuat. Kemudian ular itu pergi ke arah Rahia. Dia mencoba menangkapnya, tetapi ayahnya datang sebelum itu, dan Rahia memegang ular itu sebagai tongkat. Setelah itu, Rahia keluar dari rumah doa dan pergi. Esok harinya,
Riri marah dan mengatakan bahwa dia tahu Rahia menggunakan pesona ketika dia melihat pelanggan meninggalkan tokonya dan pergi ke toko Rahia. Mendengar ini, pelanggan meninggalkan tempat itu. Riri mengatakan bahwa dia tahu ayahnya adalah dukun yang hebat, tetapi dia sudah meninggal ketika dia memeriksanya terakhir kali. Membuat Rahia marah dan menyerangnya, dia menyebutnya sebagai penyihir. Semua pedagang di sekitar toko datang untuk menyelamatkan Riri setelah Raya menyerangnya dan mencekik lehernya. Ratman meletakkan tangannya di kepala Riri dan mulai membaca doa. Tidak lama kemudian, Riri sadar. Seorang wanita memberitahu Rahia bahwa Riri telah dirasuki, dan itu terjadi ketika keponakannya pergi ke ruang doa. Rahia kemudian pergi tanpa mengatakan apa-apa. Yeoning mencoba berbicara dengan Rahia tentang insiden di pasar pada malam berikutnya dan bertanya apakah dia sedang berdoa di ruang doa dan apakah roh-roh mengganggunya. Rahia menjawab bahwa tidak ada yang mengganggunya, tetapi Yeoning memintanya untuk membaca tawas dan meludah 3 kali ke kiri ketika dia merasakan mereka ada. Setelah itu Rahia kembali ke ruang doa dan menemukan seorang pria sedang berdoa di sana. Namun Rahia melihat hantu seorang anak menempel pada pria itu setelah itu, tetapi dia pikir itu hanya mimpi. Rahia mulai berdoa setelah pria itu pergi, tetapi jendela di belakangnya tertutup sendiri. Dia merasa tidak nyaman dengan doanya, dan ketika dia bangkit dia terkejut melihat hantu di balik tirai. Dia melihat hantu besar di atas, tetapi hantu itu menghilang ketika dia melihat ke bawah. Kemudian Rahia membaca tawas dan meludah 3 kali seperti yang diminta ibunya. Namun, ketika dia membuka matanya, dia melihat hantu memegang kepalanya di tangannya, membuatnya ketakutan. Dia jatuh dan melihat banyak hantu mengelilingi dirinya. Namun ketika dia bangkit dan kembali ke rumah lamanya, dia melihat seorang pria tertidur. Dia naik tangga dan melihat ayahnya melakukan ritual pada seorang pria yang terbaring di sana. Tiba-tiba, adiknya datang dari belakangnya dan duduk di sana juga. Rahia melihat roh-roh mengambil benjolan dari tubuh pria itu dan memberikannya kepada dirinya yang lebih muda. Tetapi Someni memintanya untuk membuangnya. Ketika dia mendengar jeritan seorang gadis di lantai bawah, Rahia turun dan melihat dirinya yang lebih muda sekarang dirasukinya. Someni meminta Sentot untuk membantunya pulih. Sentot mengatakan bahwa jika dia bisa menyembuhkannya, dia juga bisa menyakitinya karena anak itu memiliki potensi yang bisa keluar ketika dia menggunakan kekuatannya. Tapi mereka tidak tahu apa yang bisa dia lakukan karena dia terlalu muda. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa dia tidak ingin berada di dekat roh-roh itu, Sentot mengatakan bahwa mereka harus menghentikannya sebelum terlambat. Namun, Sentot juga harus membersihkan dirinya sendiri dengan berhenti menjalani kehidupan seperti ini karena dia telah dikuasai oleh jin. Setelah itu, mereka melakukan upacara ritual, di mana Sentot meletakkan tangannya di kepala Rahia yang lebih muda, yang menyebabkan Rahia berteriak. Saat itu, Rahia tiba-tiba menemukan dirinya kembali di rumah doa itu, dan lampu mulai berkedip dan gelap. Dia melihat roh-roh berdiri di sudut, dan salah satu dari mereka mulai mendekatinya. Ramaya mencoba pergi, tetapi pintu tertutup. Kunci namun, dia berhasil melarikan diri sebelum roh itu bisa mencapainya. Dalam waktu yang sama, Mina bertengkar dengan Yeoning karena dia menanyakan mengapa anaknya mencoba membunuh anaknya. Seorang individu lain menyatakan bahwa Rahia bukan anak biasa dan bahwa orang-orang di sekitarnya percaya bahwa dia dihantui. Setelah kembali ke rumahnya, Raya menemukan banyak orang di luar rumahnya. Wanita itu menyatakan bahwa dia menyadari bahwa mantan suaminya adalah seorang dukun. Mencoba menenangkan mereka, Ratman memberitahu mereka bahwa dia melihat apa yang terjadi dan bahwa meskipun Rahia mungkin dirasuki, itu bukan kesalahan Rahia. Wanita itu tidak menerima permintaan maaf Rahia dan mengatakan bahwa dia adalah anak setan dan bahwa ayahnya dipenggal karena dia seorang penyihir. Rahia menjadi marah, tetapi Yuning menghentikannya dan Riri dan ibunya pergi dari tempat itu. Yuning bertanya mengapa Rahia harus membuat kekacauan seperti itu, meskipun dia yang meminta untuk tinggal di sana. Rahia menjawab bahwa dia lahir di sana dan itu satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, jadi tolong bertindak seperti biasa agar mereka dapat hidup dengan tenang. Meskipun Yuning bilang Sentot ingin tinggal bersama mereka, Rahia bilang Sentot hanya ingin menguasai kekayaan ayahnya. Dia bilang Sentot telah memanipulasinya dengan menikahkannya dengan ayahnya setelah ibunya meninggal, dan sekarang dia bisa
dengan mudah mengambil alih kekayaan ayahnya setelah dia meninggal. Setelah itu Rahia pergi ke rumah doa dan menemukan Ratman selesai berdoa. Ratman memberitahunya untuk tidak khawatir karena tidak ada yang ada di sana. Dan dia menanyakan apakah Rahia ingin dia tinggal. Rahia memberitahu dia bahwa dia boleh pergi. Kita kemudian menyaksikan Rahia berdoa, dan ketika dia keluar, dia menemukan orang lain di ruang doa. Dan menemukan dirinya sendiri sedang tidur di pangkuan setan. Dia mencoba melarikan diri, tetapi kemudian dia menemukan dirinya kembali di rumah lamanya. Dan setiap kali dia mencoba meninggalkan tempat itu, dia kembali ke tempat yang sama. Setelah itu, banyak hantu mulai mendekati dia. Tetapi Ratman menyelamatkan dia dan dia terbangun di rumahnya. Ratman dan Servo muncul di sana, dan Servo bertanya apakah mereka kembali. Dia bertanya kepada Rahia apa yang akan dia katakan jika dia benar-benar memanggil mereka. Dia mengatakan kepadanya bahwa rumah doa itu, kota ini, dan tempat-tempat itulah yang membuatnya seperti sekarang ini. Ayahnya adalah orang baik dan sosial, tetapi ketika ibu tirinya meninggal tragis dan dia kembali ke kota ini, dia harus menghadapi dirinya sendiri. Dia tidak biasa, jadi Sentot dan ayahnya melakukan eksorsisme padanya, tetapi itu tidak selesai. Dia menyadari bahwa dia dapat menghubungi mereka tanpa disadari. Mereka yang pergi ke ruang doa menantikannya.